Coba jujur deh, kapan terakhir kali jempol pendengar dan pemirsa RRI pegel bukan karena scrolling TikTok atau main rank Mobile Legends, tapi karena capek megang gasing atau keringetan gara-gara lari-larian main bentengan. Selamat datang di Obrolan Budaya bersama saya Bunsen Bone, teman ngobrol pendengar dan pemirsa RRI yang hari ini bakal membongkar satu fenomena unik. Zaman sekarang hidup Gen Z kayaknya nggak bisa lepas dari layar 6 inch, mau nongkrong mainnya game online bareng dari meja sebelah-sebelahan. Padahal kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, Indonesia itu punya harta karun yang serunya nggak kalah. Bahkan jauh lebih pecah dibandingkan game konsol manapun, yaitu permainan rakyat. Mulai dari egrang, gasing, congklak, sampai galahadang. Pertanyaannya sekarang, ini permainan legendaris tinggal nama saja atau memang kita yang kurang pergaulan sama warisan budaya sendiri? Nah, di episode hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa permainan rakyat ini penting buat diselamatkan. Gimana caranya biar vibes-nya masuk sama gaya hidup anak muda zaman now. Dan tentunya kita bakal ngobrol bersama bintang tamu yang super seru. Jadi pasang earphone kalian, kurangi volume game sebentar, karena obrolan seru kita hari ini resmi dimulai. Dan saat ini sudah bersama saya 3 orang narasumber yang akan ngebahas terkait permainan tradisional. Kita langsung saja, ini yang memang sudah sering menggalakkan permainan tradisional ada dari Kapoti ya, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Ini ada Kak Bibi. Ya, halo Kak Bibi. Terus ada Bang Sam. Halo Bang. Gimana Bang kabarnya? Nggak, luar biasa Bang. Ya, ini benarnya Kapoti atau KPOT. Oh, KPOT. Baik. Dan ada narasumber kita yang umurnya nggak jauh beda dengan saya. Enggak ya. Ini ada Aulia yang nanti akan ngobrol-ngobrol juga terkait permainan tradisional. Nah, Aulia, tadi saya sudah sempat mention terkait permainan galahadang. Nah, sebelum kamu diundang di podcast ini, sebenarnya kamu sudah pernah tahu belum permainan ini? Sebelumnya saya di sini mewakili Gen Z ya, Pak. Ya. Untuk galahadang sendiri ini sudah sering mendengar. Cuma kalau ditanya apakah sering bermain, jujur kalau saya pribadi jarang memainkan permainan galahadang ini. Iya, tapi kalau kamu seringnya mainnya apa? Main game? Waktu kecil saya pribadi sih lebih sering bermain permainan tradisional seperti main engkang, congklak, kelereng, lempar sendal, seperti itu masih sering. Iya. Kalau bahasa potret main getah, main rinso itu masih ya. Udah sampai kemana? Merdeka, loncat merdeka. Iya. Terus tadi kan kamu sudah juga mention terkait permainan tradisional yang sudah pernah kamu mainkan. Tadi ada lempar sandal dan segala macam gitu. Nah, menurut kamu mengapa nih teman-teman kamu yang seusia kamu ini kan lebih akrab itu main game-game digital dibanding dengan permainan tradisional? Menurut saya, kenapa sekarang kami ini ya Bang, terutama lebih sering bermain game online di gadget dibandingkan permainan tradisional. Menurut saya, kami ini tumbuh di era transisi, di mana kami sendiri merasakan perlahan-lahan permainan tradisional ini mulai tergantikan oleh digitalisasi, gitu ya Bang. Dan juga seperti kita tahu kalau bermain permainan tradisional ini kan mungkin nggak bisa dimain sendirian gitu ya. Rasanya tuh euforianya tuh kurang kalau bermain sendirian gitu kan. Tidak bisa bercanda bersama teman-teman gitu kan. Kalau game online ini kan kita bisa bermain dari jarak jauh, kita sudah bisa bermain. Nah, di kamar pun juga bisa ya, sambil rebahan, sambil main makan snack kayak gitu ya. Menurut saya ya karena kita udah tidak ada ruang lagi nih untuk
bisa bermain permainan tradisional ini. Ah gitu. Jadi udah tidak ada ruang lagi yang bisa membuat teman-teman Gen Z ini untuk bermain seperti itu ya. Kita tanya dulu nih dengan KPOT, ini perwakilan ya dari Kak Pipi. Kak Pipi, ini fenomena kita kan semakin dikenalnya permainan rakyat ini kan menjadi perhatian yang sangat serius ya. Jadi generasi-generasi baru ini yang apalagi mungkin bisa dibilang Gen Alpha dan segala macam itu mungkin sudah tidak pernah mengenal lagi dengan permainan-permainan tradisional yang memang ini permainan bisa dibilang ya melibatkan olahraga dan segala macam, tubuh tuh bergerak gitu dibanding hanya main konsol atau apa segala macam. Nah, menurut Kak Iti ini seperti apa? Iya, benar sekali. Jadi itu sudah menjadi fenomena yang kita rasakan bersama sebenarnya, ya Bang Musen ya. Jadi sebenarnya benar apa yang dikatakan sama adik kita ini yang merupakan generasi muda Z, yang mungkin kalau beliau mengatakan, kalau si adik mengatakan bahwa kurangnya mereka bermain permainan tradisional itu lebih kepada yang pertama menjadi perhatian sebenarnya kita bersama ruang bermain yang semakin kurang seperti itu. Lalu yang kedua, nah ini karena mager. Nah Ya, itu tadi karena mereka lebih menyenangi hal-hal yang lebih simpel aja gitu, udah berada di satu tempat bisa main sendiri, ngobrol udah selesai seperti itu. Nah yang menjadi perhatian bersama sebenarnya kepada kita nih. Ya, orang-orang dulu, orang tua, kakak, abang yang seharusnya tetap memiliki peran untuk mengajak mereka supaya tetap bermain bersama. Nah, tujuan permainan tradisional kan pada titik berat kan sebenarnya adalah supaya bergerak, berinteraksi. Lebih tinggi tingkatannya itu ketangkasan, mereka bertanding, berlaga gitu, berkeringat lah yang paling dasar. Nah, itu yang harus kita berikan terus kepada mereka, perhatian-perhatian seperti itu, ajakan sih, lebih ke ngajak. Nah ngajaknya itu yang butuh ekstra sekarang karena mereka mager. Contoh mau ngajak main di depan teras saja enggak ah. Nah cara mengajaknya itu yang harus kita lihat di sisi pandangan mereka. Jadi biasanya kalau kita sekarang itu tadi mengajak mereka itu dengan cara-cara yang menyenangkan. Kalau dulu tinggal panggil, Bang Musen masih ingat nggak? Mungkin Bang Sep masih ingat kali. Gitu kan? Nggak perlu kerja ekstra, udah tunggu di depan rumah kan, gitu kan. Dan tontonan juga sedikit, paling ya di TV gitu. Internet belum banyak ya, YouTube. Nah kalau sekarang perlu ekstra dengan cara apa? Mengajak mereka tapi dengan misalnya bermain nanti dapat apa ya gitu. Misalnya kalau anak-anak kan seneng tuh, nanti kalau misalnya kita main ini yuk, kakak mau ngajak main ini, main tabak, nanti kakak kasih kue ya, kasih permen ya buat yang hebat nih yang sudah bisa main, seperti hal-hal seperti itu yang biasa kita lakukan ke anak-anak, ke adik-adik gitu. Jadi ya ada stimulan lah buat mereka. Nanti baru kita sisipi kenapa sih kita bermain ini, maknanya apa, supaya kita bisa kenalan loh, supaya kita bisa seneng-seneng bareng loh, nggak sendiri aja, supaya sehat dan naik tingkatan pemahamannya. Iya, oke, itu dia tadi pemirsa. Nanti kita langsung ke Bang Sam nih. Nah kalau Bang Sam sendiri, Bang, ini susah nggak sih memperkenalkan permainan tradisional ini kepada adik-adik kita gitu atau anak-anak kita gitu? Karena jujur saja ya, kalau udah bicara soal permainan tradisional ini kan memang ya butuh dengan gerak dan segala macam. Kalau anak-anak sekarang kena panas udah pakai skincare. Kita zaman dulu nggak ada yang kenal yang namanya skincare ya, nggak ada yang panas-panasan harus inilah gitu ya. Nah kalau Bang Sam ini gimana Bang? Nah dari kita ya, dari KPOT sendiri, kalau untuk masalah mengenalkan itu tidak susah Bang. Benar, kalau untuk mengenalkan kita buat kegiatan, apa tuh kata para pengunjung kan, mereka antusias. Nah, yang susah itu sebenarnya tuh bagaimana kegiatan itu berlanjut. Nah, itu yang menjadi tantangan besar kita, bahwa kita ini sudah sodorkan nih permainannya seperti ini. Nah, setelah pulang mereka, apakah di rumah atau di gangnya masih memainkan itu atau tidak. Nah, itu yang harapannya kita, beberapa komunitas, beberapa dinas terkait, bagaimana agar permainan tetap berjalan di setiap daerahnya. Nah itu sih Bang, karena KPOT sendiri kan kita dari mendata permainan apa saja, kemudian kita analisis, terus kita aturannya seperti apa, lalu kita sebarkan.
Kalau KPOT ini sendiri hanya khusus untuk Kota Pontianak atau di daerah-daerah lain juga ada? Nah, kalau untuk KPOT sendiri Bang, kita sudah nasional ya. Oh, nasional. Kita sudah nasional, jadi setiap provinsi sudah ada, dari provinsi ke kabupaten kota juga sudah ada. Sudah ada ya. Jadi memang tapi ada event rutin yang sering dilakukan oleh KPOT. Ada. Nah, bagaimana tuh Kak? Sedang Oh, ini ya. teras. Ini kemarin kita main. bulan bulan Agustus adalah bulannya permainan tradisional. Jadi KPOT itu setiap di bulan Agustus itu punya masing-masing nih event, baik itu secara daerah dan nasional. Kita bersama-sama untuk mengumpulkan semua penggiat permainan tradisional untuk memainkan permainan tradisional di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus Iya. itu biasa ada harinya atau gimana? Sepanjang bulan Agustus. Sepanjang Ya. bulan Agustus, bukan sepanjang jalan kenangan pemirsa. Nah, kalau kita ke adik kita lagi ya, ini tadi kan kamu bilang tuh Kak, kalau main tuh nggak bisa sendiri gitu karena ya kalau main sendiri nggak enak. Tapi kalau main Mobile Legend, kamu diam di kamar sambil megang handphone udah selesai bisa main gitu. Kalau main Mobile Legend berempat ya biasa ya. Saya kurang tahu sih. Karena saya Tapi kamu main game konsol juga? saya enggak sih. Kebetulan di handphone tuh enggak ada game. Oh, nggak ada game, adanya apa? Oh, scroll gitu ya. Nah, kalau menurut kamu nih permainan tradisional yang misalnya nanti nih dikemas secara menarik gitu kan, terus ya ada improvisasi lah. Kira-kira kamu tertarik nggak untuk memainkannya? Oke, kalau diadakan Ya. seperti yang saya bicarakan di awal tadi, kalau misalnya kami ini sebenarnya sudah tidak ada ruang gitu ya. Dan kalau memang diberi kesempatan dan permainan itu dikemas secara menarik, itu akan menarik perhatian kami. Karena sejujurnya itu juga salah satu refreshment kami juga gitu untuk sedikit menghindar dari media sosial. Karena ya media sosial sekarang juga agak sedikit lelah untuk terus melihat layar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya diberi kesempatan, ada kesempatan, ya kami para Genji sangat excited untuk mengikuti hal tersebut. Kira-kira kalau kamu diberikan kesempatan untuk bermain satu di antara permainan tradisional, kamu mau main apa? Yang sering saya mainin kayak enggrang itu sangat seru sih, Bang. Iya. Dulu juga sering main enggrang, lomba sama teman-teman. Pakai apa? Pakai kaleng? Yang pakai Yang bambu. Oh, pakai bambu. Ya, yang naik Saya dulu atas. zaman-zaman kecil suka pakai kaleng Ya, gitu. kaleng juga. Itu ujung kakinya sakit. Sakit, benar. Kaleng, iya. Itu egrang versi murah. Bikin sendiri pakai kaleng dipakai. Kaleng. Ini ya, kaleng apa? Kaleng susu. Kaleng susu, ya. Nah, Pak, ini kan kita ngobrolin tadi ini antusias dari teman-teman Gen Z kita. Satu di antara permainan tradisional itu adalah galahadang. Nah, sebenarnya permainan galahadang itu apa sih, Kak? Jadi galahadang itu salah satu permainan tradisional yang sekarang sudah naik level menjadi olahraga tradisional. Jadi kalau permainan tradisional kan permainan yang memang dimainkan di masyarakat, naik level dikompetisikan menjadi olahraga tradisional. Nah, si egrang ini adalah permainan si egrang sampai ke distrik egrang. Si galahadang ini termasuk permainan rakyat ketangkasan, Bang. Jadi permainan yang dimainkan secara berkelompok. Nah, jadi untuk menciptakan suasana keakraban kebersamaan. Ya, cara memainkannya hampir semua mungkin kalau di generasi kita tahu dengan cara mengumpulkan 10 pemain lalu kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak gitu kan, yang memang kalau di olahraga nasional itu sudah ada ukuran resminya, nanti kita mainkan bersama gitu kan. Kalau zaman dulu itu bikin aja 6 kotak gitu, kita menghadang teman-teman kita yang jadi 5 lawan 5 orang untuk menjadi orang yang penyerang 5 penyerang 5 untuk yang bertahan seperti itu. Jadi olahraga yang bermain bersama untuk menunjukkan siapa nih kekuatan dalam bermain tim itu mana kalau ya? tim mana kita bermain gitu. Outbound zaman tradisional. Tapi kalau sepengetahuan dari Bang Sam dan juga Kak Vivi, galahadang ini di daerah lain ada nggak nama atau sebutan lainnya? Kalau untuk di kita di Melayu itu nyebutnya Gerobak ya. Gobak sodor. Gerobak Kalau sodor. sodor di Jawa, Di kalau Jawa. kita tuh galahadang, Galahadang. galakepong. Galakepong. Kalau di Melayu itu galakepong. Nah, kalau misalnya beberapa tuh kan ada galasin gitu kan. Karena kenapa galah?
itu mengumpamakan tangan kita Tangan yang panjang ini seperti ini. dibuka seperti panjangnya segalah. Segala Segalah, Nah, kalau segalah. kepong ya mengepong gitu kalau di bahasa Melayu. Namanya galah Kepong. Nah, kita panjangkan tangan, kita kepong dia. Jangan sampai dia dapat poin atau masuk ke tempat untuk dapat poin seperti itu. Kalau aturan baku dari permainan ini sendiri nih seperti apa? Nah, Bang Sam, Ansem, oke. Nah, kalau untuk aturan baku Bang ya. Kalau di zaman dulu ya, sebenarnya tidak ada aturan baku zaman dulu. Yang jelas hanya lewat garis, tangkap, kalah. Nah, iya. itu aturan paling dasar. Cuman kalau untuk naik ke level kompetisi, nah, sudah ada hakim garis, ada wasit, nah, ada jarak antara kotak dengan kotak, nah semua sudah diatur kalau dalam aturan kompetisi. Tapi kalau kawan-kawan atau adik-adik yang di daerah atau yang di tepi-tepi jalan atau di kampung, mereka ribet nih dengan aturan. Ya udah kita kasih aturan, kasih garis, jaga, asal dapat kalah. Iya. Nah, sesuai ukuran lahan aja. Jadi tidak perlu sesulit itu. Sesulit itu, menyesuaikan. Tapi kalau bicara dari aturan main, pastinya ada tujuan utama dong permainan dari Betul. Galah Hadang ini. Ya, Nah, ya. pengetahuan kakak-kakak dan abang berdua, abang ini seperti apa? Nah, yang pertama ya, yang jelas itu adalah keakraban Bang ya. Nah, membangun keakraban sesama teman. Nah, kedua, membangun bagaimana mereka berpikir untuk berstrategi. Bagaimana lewat tidak kena, bagaimana menjaga agar dapat. Kemudian olahraga ada pasti. Gerak itu selalu bergerak. Berjalan langsung lari sprint. Nah, seperti itu permainannya. Kemudian bagaimana bermain fair. Nah, kadang kan ada tidak fair main itu. Nah, itu Sportif ya? sportif ya. Nah, mengajarkan mereka sisi positifnya banyak sih di Saya situ. pernah curang nggak sih abang main? Ah, trik lah triknya. Karena waktu kecil kita Ya, kita mainkan itu kan. kalah Betul. nangis balik rumah. Lalu nanti kalau Bang Vincent mungkin Bang Sam atau kalau nggak tahu gini ada yang kalau zaman dulu suka bilang gini kalau yang kalah Belender ketika Tuh. masih ada rumah cuci baju. Ini saya ingat banget tuh lagu itu. Kok saya seumuran loh dengan ini, kok Wadah. tahu lagunya? Tawan itu. Kok saya tahu lagunya? Ya ampun, ternyata kita seumuran. Nah, kalau untuk nilai-nilai yang terkandung dari permainan ini, kira-kira apa nih, Kak Pipi atau Bang Sam? Iya, Terserah. kalau nilai yang jawab. pertama pastinya kalau kita mengarah ke permainan tradisional, pasti dalam permainan tradisional itu ada nilai ketuhanan di sana. Artinya kita kalau misalnya kalau di dalam permainan tradisional kita selalu mulai dengan kata kompimpa alayom gambre. Iya. Nah, seperti itu artinya setiap kita memulai sesuatu itu dikembalikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan. percaya kalau kita memulai sesuatu selalu dengan berdoa. Ya. Selalu percaya menghibur gitu kan, menenangkan dan bahagia setelahnya. Dan pastinya dalam permainan ini itu tadi kejujuran, kebersamaan, itu nilai-nilainya. Itu berjuang gitu. Nah, itu nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri nih Bang. Jujur loh kalau main, jangan kalau sudah merasa kena kan nanti di apa ya, di tepis seperti ini bilang enggak kena, enggak, angin seperti gitu. Nah, kita harus karena yang kena kan kita nih yang tahu nih, enggak angin gitu kan, enggak kena. Nah, jadi mengajarkan jujur tadi, kompak kayak gitu. Iya. Bahkan mengajarkan untuk disiplin sehat seperti itu. Ini menarik sekali ya. Jadi memang ada nilai-nilai yang sangat terkandung. Dari tadi nih Kak Vivi dan juga Bang Sam, nih adik kita hanya ngangguk-ngangguk aja. Ngomong-ngomong, setelah mendengar penjelasan dari abang dan kakak kita tadi, kamu paham nggak dengan permainan dari Galah Hadang ini? Karena sebelumnya saya jarang memainkan permainan ini. Ya. Dan tahu juga karena sering scroll TikTok, ternyata juga sebagian orang masih ada yang permainan ini. Ya. Paling saya cuma tahu ya dari nonton itu aja. Untuk teknis lengkapnya atau cara bermainnya seperti apa, sekarang saya baru mengerti secara detail seperti itu ya Kak. Kau diajak main mau nggak? Sangat mau. Sangat mau. Ya udah yuk kita sekarang. Sabar dulu. Terus jika nih kalau kamu nantinya diajak bermain, kamu siap nggak sama teman-teman kamu? Sangat siap. Karena pasti
akan seru gitu Aha. untuk bermain sama-sama teman kan, bisa bercanda bersama. Tapi kamu jago lari nggak? Lari Karena kan harus ini nih dihadang, terus kamu harus kata orang Saya kuat. Pontianak tuh ngelak ya. kan? Ngelak ya, Harus ngelak. ngelak gitu. kuat saya berlari. Kuat berlari ya. Terus kalau kamu secara ini nih Gen Z gitu dari permainan ini gitu dibanding dengan yang sering dilakukan oleh Gen Z karena kan Gen Z sekarang yang biasa kita lihat itu pergi ngopi atau pergi nongkrong gitu ya ke warung kopi atau ke kafe, ke coffee shop gitu sambil main game gitu. Bahkan dalam satu mejanya aja kadang ngobrolnya cuma 5 sampai 10 menit, habis itu udah fokus sama layarnya gitu. Nah, setelah kamu memahami penjelasan dari abang dan kakak ini, kira-kira menurut pendapat kamu makna dari yang terkandung dari permainan ini apa? Makna dari permainan ini ya, menurut saya kerja sama tim Ya. dan juga bagaimana cara berstrategi tentunya. Kan kita harus melewati benteng-benteng Ya. itu ya Kak untuk sampai ke garis finish. Nah, mungkin menurut saya bekerja secara tim, bagaimana mengkoordinir tim kan, bagaimana biar tidak kebobolan, lalu ada strategi-strategi pastinya. Dan itu bisa melatih juga mungkin soft skill gitu ya untuk Soft skill apa nih? Mengelak gitu. soft skill koordinasi ya. Koordinasi, komunikasi. iya, pakai bahasa isyarat ya. Karena biasanya kalau bermain galah hadang ini kita juga pastinya punya bahasa-bahasa Ya. yang kita sembunyikan dengan tim dan hanya tim kita yang tahu. Nah, seperti yang akan kita bahas lagi tentunya seputar permainan rakyat, tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap di obrolan budaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kita kembali lagi pemirsa dan pendengar RRI, tentunya masih bersama 3 orang narasumber kita di obrolan budaya berbicara seputar permainan tradisional yang tentunya ini bisa kita kembalikan lagi untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita ke Kak Pipi atau ke Bang Sam silakan untuk menjawab. Ini menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, ini mengapa permainan-permainan tradisional terutama seperti galah hadang ini bisa kita kembalikan atau bisa kita semarakan kembali? Iya, permainan tradisional kan sebenarnya merupakan juga akar warisan budaya sebenarnya. Kenapa tetap kita mainkan ya, supaya kita bisa menghargai warisan-warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita dalam bentuk itu permainan rakyat. Karena permainan rakyat itu sebenarnya di zaman dulu adalah bentuk berkumpulnya. Jadi berkumpulnya dari mulai anak-anak, orang tua, orang dewasa untuk bersama-sama tetap berkumpul, entah itu sambil bermain membicarakan politik perang seperti apa, entah itu memang sambil bermain untuk kita bergembira bersama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang memang mau kita tetap lestarikan sampai dengan hari ini. Beragam sekali permainan yang berasal dari warisan budaya tadi. Ada yang memang dibawa dari saudagar, dari pedagang India, lalu ada lewati perjalanan spiritual, permainan-permainan tradisional tersebut. Ada yang memang lahir dari buah pikir pendahulu kita, seperti catur itu kan, atau seperti panahan lah ya, panahan yang kita tahu karena KPP dengan Bang Syam lah terutama penggiat panahan tradisional yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita kan punya jemparingan tuh. Nah, jemparingan yang ada di Jogja, di Jawa gitu, banyak dimainkan di Jawa. Dan juga merupakan warisan budaya yang harus kita jaga gitu. Selain itu
Kenapa memang di bulan Agustus ya? Karena tadi semangat kemerdekaan, yuk kita bergembira bersama merayakan kemerdekaan. Merdeka dari apa? Kalau sekarang kami menyatakan merdeka dari hidup sendiri-sendiri. Nah, jadi merdeka Selfish gitu ya. ya. Supaya tetap itu tadi, yuk peduli dengan sekitarmu, kita bermain bersama, yuk ngobrol, yuk seperti Iya. itu sih sebenarnya. Pengen mengumpulkan anak-anak seperti itu. Iya, mengingat permainan ini kira-kira ada nggak sih nilai-nilai perjuangan yang tercermin di permainan Galahadang ini? Kalau menurut Bang Sam dan juga Kak. Ya, kalau nilai perjuangan pasti ada Bang ya. Apalagi ini bulan Agustus adalah sebenarnya bulannya, selain kemerdekaan Indonesia, adalah bulan lebarannya permainan anak-anak lah. Karena Agustus itu adalah momen setiap RT buat event 17 Agustusan. Nah, dengan bermacam-macam permainan tradisional. Nah, jadi bukan hanya lebaran Idul Fitri. Iya, betul. Maksudnya ada lebaran permainan mainan anak-anak. Nah, itu di bulan Agustus. iya, betul sekali. Nah, Nah, kalau semaraknya di Kota Pontianak sendiri nih, Bang. Sudah sejauh mana permainan-permainan ini dikenalkan kepada masyarakat, terutama ya Gen Z ini atau gen-gen alpha ini kayak gitu. Kalau komunitas permainan sebenarnya beberapa sudah ada dengan caranya sendiri-sendiri untuk memperkenalkan permainan tradisional ya Bang Sam ya. Seperti ada di Rumah Caping, kalau di Kota Pontianak sendiri ya Bang ya, di Rumah Caping itu kan ada memang teman-teman kita yang menggiatkan permainan tradisional nih di bawah rumah budaya seperti itu. Lalu di tepian sungai juga memang di Langgar Haji Ali itu ada komunitas yang bergerak untuk melestarikan menjaga sungainya, tapi ada menyelipkan permainan tradisional bersama anak-anak, jadi sambil edukasi lingkungan bermain juga. Kayak kami juga sesekali kami menjambangi anak-anak untuk bermain bersama kami, bahkan juga bermain bersama kayak tadi, bermain panahan tradisional. Nanti diselipkan lah entah di situ main guli ke, main getah ke, sama-sama sambil menikmati suasana hari Minggu bersama mereka seperti itu. Nah, nanti di tanggal 11 Agustus, ya? Hari Anak, peringatan puncak Hari Anak Nasional itu di kantor gubernur, itu juga kami di KPOT itu memberikan permainan tradisional kepada banyak anak di sana. Boleh Gen Z-nya boleh ikut ya kan? Boleh. Saya juga boleh ikut ya. Boleh. Saya kan Gen Alpha. Gen Alpha. Itu nanti kita main Gen Alpha 20 tahun yang lalu. Gen Alpha 20 tahun yang lalu itu boleh nanti main gambar. Main gambar. Ya, main gambar. Main gambar. Ya, main congklak. Daripada main itu susun boneka ya. Bongkar pasang. Bongkar pasang tuh. Boleh. Bener ya lagi. Ketahuan umurnya ya. Ketahuan umurnya bener. Nanti kita kenalkan kayak gitu. Mungkin anak-anak kalau ruang bermain yang dibilang tadi sudah berkurang, iya, karena mungkin ya rumput-rumput dan tanah ini jadi paving block, bukan hanya di rumah tapi di sekolah atau di taman-taman. Mungkin itu jadi perhatian juga ya untuk beberapa pemangku kebijakan, bahwa sediakanlah sedikit ruang. Ya tidak semuanya harus dipaving gitu, mungkin ya diberikanlah rumput ya Bang Sebe. Kalau Ya, main betul. di paving Galahadang gimana? Wah, siap-siap nih ya. Ini lecet. Betul. Ya. Nah, kalau bicara Galahadang sendiri, sebenarnya permainan Galahadang ini itu bisa dimainkan di lokasi yang seperti apa? Standarnya yang ya paling tidak nih, mungkin ada orang-orang yang akhirnya bisa nih mainnya di sini gitu, biar menjadi inspirasi setelah mendengar obrolan kita hari ini. Standarnya ya ada tanah, ada Ada rumput. Rumput. Betul, Ya. Terus ya itu tadi luasannya Luasnya 9 meter dia. 9 9 meter kali 5. kalau untuk kita mau berlatih, kita mau ikut lomba-lomba nih, baik itu tingkat kecamatan kah atau tingkat paling tinggi, nanti kita mau ikut tim kita mau sampai nasional nih bermainnya gitu kan, ya itu tadi 9 meter kali 5 meter panjang lebarnya. Tapi kalau misalnya tidak cukup ya Secukupnya. secukupnya. Terus ada nggak nih aturan harus pakai sepatu atau harus pakai apa gitu, pakai helm kayak gitu kan? Biasa kan kalau kayak permainan-permainan ada yang harus pakai apa kayak gitu, pelindung-pelindung gitu. Nah, kalau untuk peraturan kalau permainan tradisional sih, kalau kita di divisi permainan tradisional lebih enak menyampaikannya. Yang penting kamu cukup menggunakan sendal. Ya. Tapi kalau di bidang olahraga nih, lebih ke bidangnya Nah, kalau kita sudah naik ke level kompetisi olahraga, hal yang paling pertama juga kita harus perhatikan adalah safety. Nah, bagaimana safety tersebut kita jaga. Termasuk kalau main Galahadang ini kan
salah satu kegiatan tangkas ya. Nah, harus bergerak cepat, bergerak agresif. Nah, otomatis kondisi tubuh kita harus kita jaga seperti berlari. Nah, kita harus menggunakan sepatu. Ya. Nah, safety lagi agar ketika jatuh lutut aman. Apalagi tempat bermain kita kan sudah seperti tadi dicari yang rumput dan tanah mungkin ya seperti ini tidak seberapa. Lebih banyak yang semen, paving block. Otomatis kita harus perhatikan nih lutut-lutut kita, kaki dan tangan seperti itu. Jadinya kalau lomba-lomba besar itu dikasih alas Ya, dikasih karpet ya. kayak busa itu ya. Ya, kayak matras itu. Matras itu yang memang biar kalau jatuh ya Aman. Sama. Paling tidak bisa meminimalisir luka. Betul, betul. Tapi itu sebenarnya kenang-kenangan masa nanti dia Iya, tuh. benar-benar Aku ini ya. pemain dulu. Kalau zaman dulu kan kita kan kayak gitu, kalau ada bekas-bekas luka, oh ini dulunya sering main di ini nih, jago main ini nih apa segala macam, Iya, kayak iya. gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri nih sebagai generasi muda zaman sekarang, jikalau permainan gala hadang ini kita masukkan ke dalam event 17-an nih, kira-kira kamu mau ikut atau enggak? Kalau saya pribadi sih, kalau memang ada temannya ya bang, pasti ingin sekali, sangat ingin berkontribusi, karena ya, seperti yang saya bilang tadi, ini juga salah satu masa untuk kita rehat sejenak dari media sosial mungkin ya. Iya, kalau kamu sendiri biasa kalau momen 17-an itu kamu biasanya ikut apa nih untuk memeriahkannya? Kalau di tempat saya, untuk memeriahkan 17-an ini memang sering dilakukan permainan-permainan. Nah, saya juga cukup sering berkontribusi gitu ya. Kalau 17 Agustus biasanya saya ikut yang kelereng di sendok itu. Ah, ya. Terus juga kita masukin paku ke dalam botol, Iya. makan kerupuk, lomba karung, itu sangat sering. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira nantinya kalau ini dimasukkan ke dalam 17-an, kamu mau ikut atau enggak? Mau ikut? Mau ikut ya? Udah siap ya? Siap. Tapi kalau kira-kira siapa yang akan kamu ajak nih? Nah, saya masih belum tahu. Aha, Mungkin teman-teman saya akan saya ajak sih. ajak ya. Apalagi kalau ada hadiahnya kan. Yang kayak gimana ya kayak gimana dulu badannya gitu kan gala hadang ya harus bisa dong yang yang mungkin yang kecil-kecil, karena biasanya katanya yang kecil-kecil itu yang larinya gesit. tapi buat di tengah yang panjang tangannya. Oh, ada panjang tangannya kayak gitu. Kalau spesifikasi badan sih masih belum tahu ya. Cuma pasti akan mencari yang gesit gitu geraknya, enggak Ya. yang pelongo-pelongo gitu ya bang. Karena kita kan berlomba. Karena bermain dengan waktu Iya, kan. betul. Kadang-kadang kalau misalnya jadi olahraga itu bermain dengan waktu. Ya. Jadi Ah. pergantian timnya pakai waktu. Tapi kalau di gala hadang itu bisa pakai pergantian tim. Kalau Bisa. ya ada pemain cadangan Ada bisa ya, ada bisa ya. Oke. Nah, kalau menurut kakak dan abang dan juga adik, kita ke Kak Pipi dulu deh. Menurut Kak Pipi, bagaimana nih cara permainan tradisional tetap relevan di era digital sekarang? Supaya tetap relevan. Yang pertama tetap dimasifkan, mengajak. Mengajak itu bukan cuma menggunakan omongan kayak gini, karena kita sudah media sosial, kita mengajaknya juga dengan media sosial. Kita viralkan. Kan sekarang sudah ada TikTok, Facebook, Instagram. Nah, cara mengajaknya dengan cara seperti itu. Dengan menggunakan sosial media. Lalu, yang berikutnya pastinya selain menggunakan sosial media, kami membutuhkan teman-teman pintar untuk membuat aplikasi untuk memainkan permainan tradisional dalam bentuk ya tadi, kalau memang sudah larinya ke aplikasi, silahkan mengenal permainan tradisional dengan aplikasinya, sehingga nanti mereka akan tertarik juga diajak untuk bermain yang nyata atau realnya. Kalau Bang Sam, nggak tahu nih, ada Nah, ide apa nih? Kalau ide olahraganya. ya, kalau ide kami sebenarnya mesti banyak pihak yang terkait. Ya. Apalagi ini tujuannya ke anak-anak juga, generasi selanjutnya. Sebenarnya disusupi atau dibuatkan kegiatan di sekolah-sekolah, baik itu SD ataupun SMP. Kemudian, nah, apalagi kita di Pontianak ya, di Pontianak ini saya lihat banyak bermunculannya kafe-kafe, warung kopi-kopi tepi jalan. Nah, yang itu sebenarnya kita bisa jadikan satu media bermain di situ. Di kafe-kafe kopi tepi jalan, nah, kita susupi mainan tradisional yang kita ajak beberapa teman yang mau main seperti ini, kita mainkan di situ. Saya rasa itu ide menarik karena ada beberapa daerah kita lihat seperti itu berjalan. Kemudian, nah tadi kita kaitkan dengan apa generasi milenial ini untuk diupload dan diviralkan di media bahwa oh daerah ini ada nih main.
Nah, seperti itu. Oke, itu dia tadi 2 orang narasumber kita yang sudah memberikan sebuah insight buat kita, tapi kita juga ingin dengar dong dari generasi muda kita, kira-kira apa nih harapan kamu sebagai generasi muda agar permainan-permainan tradisional ini tidak lekang di telan zaman. Oke, saya sih sangat setuju dari kakak dan abang ya. Pertama kita untuk menggencarkan promosi kita tentu menggunakan media sosial untuk memviralkan permainan ini. Karena memang media sosial ini bisa menjangkau seluruh kalangan, dari Gen Z, Gen Alpha, karena semuanya menggunakan media sosial. Nah, dengan menggencarkan promosi di media sosial, jadinya sama-sama tahu bahwa akan ada event ini dilakukan di mana, misalnya gitu. Nah, selain dari promosi tersebut di media sosial, juga perlu adanya event yang memang mengadakan permainan-permainan tradisional agar semua orang bisa secara langsung nih berkontribusi dan merasakan gitu. Dan juga dengan adanya event-event itu kita jadinya nggak hanya cuma tahu dari media sosial, tapi kita juga bisa ikut merasakan nih gimana cara bermainnya seperti itu. Iya, oke, thank you banget Aulia. Terus juga Kak Pipi dari KPOT dan juga Bang Sam. Ya. Terima kasih pemirsa dan juga seluruh narasumber yang sudah hadir untuk perbincangan seru kita di hari ini. Dan tentunya kita belajar bahwa permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, strategi, dan kebersamaan. Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, semoga Gala Hadang dan permainan rakyat lainnya dapat kembali menjadi bagian dari kemeriahan perayaan di sekolah, lingkungan, maupun komunitas. Nah, pendengar dan pemirsa RRI, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan langsung mempraktikkan bersama permainan Gala Hadang. Dan tentunya kita akan lihat bersama serunya permainan rakyat yang menjadi warisan budaya Indonesia ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pemirsa dan pendengar RRI masih di obrolan budaya yang didukung oleh Grand Mini Soccer, dan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara bermain Gala Hadang. Dan kita juga mau tahu nih kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, terus aturan mainnya seperti apa. Kita langsung mulai ya. Boleh, langsung saja. Kita panggil dong teman-teman kita. Mana teman-teman kamu yang mau ikutan main? Ayo ke sini. Masuk. Ya, langsung masuk. Terus Bang Sam, ini kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama sih orangnya, Bang ya. Orangnya ini sudah lengkap ya. Kita main berapa orang nih? Kita main minimal aja deh. 3x3. 3x3 sama dengan 9. 4x4 sama dengan 16. Enggak, bukan pantun. Oke, langsung saja ini praktekan Bang Sam yang memberikan clue-nya. Kita udah penyelahan nih, tinggal kita kasih tanda, Bang. Kalau kita anakan tinggal cari kayu garis. Ya. Nah, sekarang kalau mungkin kita ada kapur ajaib, tuh. Kapur ajaib, cok. Jadi kita perlu kapur ya. Wah, udah ada nih. Sudah ada. Oh, nah, sudah ada dengan Tiko ya. Kita mau buat garis satu kotak panjang, nanti kita bagi 2 kotaknya. Oke. Oke, Bang. Lanjut.
Lanjut. Terus Nah, bagaimana nih kan cara ada berapa orang bermainnya? kita nih? Ada berapa orang? Nggak boleh Tiga. pilih kayaknya. Nggak boleh milih ya. Home Pimpa dong. Home Pimpa, Home Pimpa, Home Pimpa, Ayo, Home 6 Pimpa. orang ya. Pimpa alayum gambreng. Belum ya, baru dua ya. Belum. Oke, lanjut lagi. Pimpa alayum gambreng. Oke. Nah, Oke, dapat. Setelah dapat 2 tim ini, cara mainnya bagaimana lagi? Nah, sekarang kita menentukan nih siapa yang jaga, siapa yang nyerang. Ya. Caranya 1 orang wakil pinsut. Mhm. Nah, kamu Bang, pinsut. Siapa sini? Pakai yang jempol. Nah, Oh, iya. Berapa kali? 3 dong. Tiga. 2, 3. Oke, belum. Oke. Belum. Satu. Lagi. 1. 2. 3. 3. Mau menang mau pilih nyerang atau bertahan? Nah, kita milih nyerang dong. Nyerang. Oke. Ayo. Siapa mau di depan? Bagaimana nih? Depan. Nah, depan jaganya gini. Oke. Nah, kan jaga. Mhm. Yang tengah, wilayah tengah. Oke. Belakang. Jadi Oke. nanti siapa yang masuk sampai belakang semua baru pindah lagi ya, dia dapat poin 1. Dapat poin 1. Oke, sudah siap? Tim ini juga udah siap ya? Oke, sudah tahu ya cara bermainnya? 1. Panjang. Sini. Saya dulu yang masuk dulu ternyata. Oke. Nggak, main berdua kan? Kita siap Main ya? semua dia. Langsung Semua, main saja semua. kita hitung Main sama-sama. semua. Nah, sama-sama Bagaimana ya. menipu lawan kan gitu? Ya, harus pandai manipulasinya. 1, 2, 3. Ayo, jalan Yeay. yuk. Nah. Ya, masuk. Ya. Dapat. Dapat. Berarti tukar ya, tukar. Oke. Berarti gitu ya cara mainnya ya. Oke, kamu harus jaga 1 di depan dong. 1 di depan. Oke, ayo di depan. Siap ya? Oke, Ayo. kita gantian karena udah 1-0. 1, 2, 3. Oke, pemirsa dan pendengar, itu dia tadi sudah kita mainkan bersama-sama permainan tradisional, dan semoga dengan permainan tradisional ini Terus. dapat kembali meningkatkan memori-memori yang pernah terlupakan dan dapat membangkitkan sportivitas kita semua. Sampai di sini obrolan budaya kita. Terima kasih, dan saya Bunsen Bone beserta rekan-rekan semua yang ada di belakang saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.